Baris. Halo, perhatian di sini sebentar. Ya, udah hadir semua. Masuk. Pagi, Pak. Gimana pen kita? Siang. Pagi, Pak. Pak, ini yang sangat Pak. Pak, mau kayak kelas kita, Pak. Ayo, Wanda. Iya, Pak. Ada yang tulis. Hari ini kita belajar apa, Pak? Ya, Pak. Oke, buka HP-nya masing-masing. Jadi semuanya kita minggu depan belajar di atas pendopo. Kembali ke laptop. Semuanya serius. Apa yang tugas Bapak berikan tadi ya? Weh, ini kayak mana nih? Tenang, semua tenang. Kepada gua. Untuk kesekian kali Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara meletus pada Senin 19 tanggal 2 pagi pukul 8.53 waktu Indonesia bagian Barat. Gunung Sinabung meletus sebesar tinggi kolam abu vulkanik 5.000 meter dengan tekanan kuat dan warna kelabu kegelapan. Lama gempa letusan 607 detik. Letusan disertai dengan luncuran awan panas sejauh 4.900 meter ke arah selatan tenggara dan 3.500 meter ke arah tenggara timur. Angin bertiup ke arah barat selatan. Letusan disertai dengan gemuruh. Ini adalah letusan terbesar selama 2018. Ini, abu vulkanik menyelimuti beberapa daerah di sekitar Gunung Sinabung. Di antaranya Kecamatan Simpang 4, Namanteran, Payung, Tiganderket, dan Munte. Kondisi di 5 kecamatan ini itu terjadi gelap dengan jarak pandang sekitar 5 meter. Selain itu, batuan kecil juga menghujani 5 kecamatan itu. Hujan kerikil kecil juga masih terjadi seperti di Desa Kuta Memburu di Kota Rakyat sehingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Semua kumpul, tenang dulu semua. Periksa lu kawan siapa? Iya, cepet. Tak lah, akulah. Nak, kita keluar kita. Ayo nak. Selesai, ayo nak. Mati, Pak. Aman nak, ayo tenang, cepat. Cepat, kita kan, cepat. Lari. Udah aman semuanya, dikumpulkan semuanya nih kan udah kan? Baik, Pak. Buat doa kita ya, biar pulang kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Allah baik, tahun ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat rahmat-Mu sehingga sampai saat ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, tak kejadian apa yang sudah terjadi bagi kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolong lindungi kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Berkati juga orang tua kami, sanak saudara kami, apapun yang terjadi Tuhan, kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengabdian saja. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, sampaikanlah kami ke rumah kami dengan keadaan selamat. Kami berdoa kepadamu atas nama anakmu Yesus Kristus sampai kami hidup, haleluya, amin. Iya, ya Tuhan, Kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga.
dan bisa terjadi akibat kelalaian manusia maupun akibat faktor alam. Kembali ke berita terkini, pemirsa, telah terjadi kebakaran di hutan NTB. Diduga penyebab kebakaran di hutan NTB tersebut disebabkan karena kekeringan yang disebabkan oleh teriknya cahaya matahari yang berkelanjutan. Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada 6 Agustus tahun 2004 pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di hutan NTB. Saat ini kita akan terhubung langsung dengan rekan kami di lokasi kejadian. Baik, kepada Iji kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Prianto yang sedang berada di studio. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di daerah kejadian kebakaran, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Baiklah, sekarang di samping saya sudah ada Bapak Berma yang merupakan salah satu petugas yang membantu korban di sekitar Nusa Tenggara Barat. Baik Pak, bagaimana kronologi kejadian terjadinya kebakaran tersebut Pak? Ya, kebakaran ini terjadi pada tanggal 4 Agustus 2022 dini hari karena potensinya karena musim kemarau yang mengakibatkan hutan itu kekeringan, dan karena kurangnya air hujan itu bisa mengakibatkan kebakaran karena cahaya matahari yang langsung turun, terus kekeringan juga itu mengakibatkan kebakaran. Dan terdapat berapa korban jiwa Pak akibat kebakaran yang terjadi? Dari kebakaran ini tidak ada korban jiwa, tapi ada sebanyak 3 desa yang mengalami kerugian akibat kebakaran ini, yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan ya. Sekianlah terkait informasi dari kebakaran yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan kepada Aprianto yang sedang berada di studio. Kencang, Cok. Pada tanggal 20 Februari tahun 2022 telah terjadi angin puting beliung di Kecamatan Medan Amplas, Medan Johor, Medan pada tanggal 20 Februari tahun 2022 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kejadian ini 56 unit rumah terdampak. Oke, terima kasih untuk Aprianto di studio. Sekarang kita sudah berada di tempat penampungan di mana para korban dikumpulkan untuk diberikan pengobatan atau penanganan pertama dari para medis. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu dari korban, yaitu Ibu Sisil. Baik Bu, saya ingin menanyai beberapa pertanyaan mengenai yang sudah terjadi saat ini. Lebih tepatnya Bu, kapan ya Bu kejadiannya ini terjadi gitu? Kejadian ini terjadi pada saat anak-anak masih berada di sekolah, lebih tepatnya pada saat mereka masih melaksanakan proses belajar mengajar. Dan di peristiwa kali ini yang sedihnya, anak saya merupakan salah satu korban dari bencana angin topan ini. Oh, kalau begitu apakah korbannya banyak atau bahkan sampai menghasilkan korban jiwa? Korban yang diderita cukup lumayan banyak, tapi puji Tuhannya yang menderita sakit ini tidak terlalu parah penyakitnya. Maaf karena adanya gangguan jaringan di tempat kejadian, jadi sinyalnya sempat terputus. Kembali ke studio, terima kasih.
Minum, mana anakku? Mana anakku? Mas, kenapa mas? Minum dong, minum. Minum yang mana? Dokter, tolong ambilin tabung oksigen dong. Ini kenapa? Teman saya pak. Teman saya pak. Pandangan dari udara memperlihatkan kota Banda Aceh yang hancur akibat tsunami Aceh 28 Januari 2005. BNPB mencatat 166.080 orang tewas dan 6.245 lainnya hilang akibat disapu gelombang tsunami. Tsunami Aceh merupakan bencana alam dahsyat yang tercatat jelas dalam sejarah dunia. Entah itu tercatat sebagai kajian dalam badan riset atau tercatat sebagai duka bagi umat masyarakat sedunia. Kejadian ini dimulai oleh gempa tektonik berkekuatan 9,1 skala Richter pada pukul 7.59 waktu Indonesia bagian Barat 26 Desember 2004. Gempa ini mengikrarkan dasar laut di Sumatera bagian barat daya sekitar 20-25 meter dari pantai. Tidak lama setelah itu tsunami menghempas Banda Aceh. Tercatat tinggi ombak mencapai 20-30 meter. Dan kecepatan rambat gelombang tsunami mencapai 800 km per jam. Tsunami Aceh memberikan dampak ke wilayah Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Baik, terima kasih untuk Prianto yang ada di studio. Di sini saya akan melaporkan berita terkini yang terjadi di Aceh. Terjadi gelombang tsunami menyapu pesisir Aceh pasca gempa dangkal berkekuatan 9,3 magnitudo yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Gempa terjadi bahkan disebut ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah. Jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Basarnas yaitu Bapak Abraham. Bagaimana kronologi terjadinya tsunami di Aceh ini, Pak? Dan apakah ada korban dari bencana alam ini? Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita masih bisa selamat sampai detik ini. Jadi kronologinya adalah pertama-tama kami merasakan gempa yang cukup kuat. Oleh karena itu saya kembali ke pos keamanan untuk mengecek keadaan laut dan memantau. Kami menemukan gelombang yang besar dan menuju ke arah pesisir pantai. Oleh karena itu kami membunyikan sirene dan memang banyak kami berhasil mengevakuasi banyak orang, tetapi sayang sekali terdapat korban dan sampai sekarang belum tahu jumlahnya berapa. Jadi di sini kami menemukan salah satu korban dan di sini korban bersama keluarganya. Kronologinya adalah kami menemukan korban tak bernyawa di suatu bukit di mana bukit menjadi jalur evakuasi. Mungkin menurut kami adalah saat korban ingin naik ke bukit, korban tergelincir dan sayang sekali nyawanya tidak terselamatkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Abraham. Kembali ke studio. Banjir hebat sambut warga Jakarta, Tangerang, dan Bekasi pada tahun baru. Untuk dari hujan yang tidak kunjung berhenti mengguyur di malam pergantian tahun 31 Desember tahun 2020. Berjam-jam hujan tak kunjung surut. Namun perayaan tahun baru ketika itu masih tetap gagap gempit digelar di berbagai titik di ibu kota. Usai tengah malam warga kembali ke rumah dan beristirahat. Tanpa disangka pagi harinya warga dikejutkan dengan bencana yang sudah ada di depan mata. Masyarakat bukan hanya dipusingkan dengan tingginya genangan air di sekitar rumah mereka, tapi juga mengalami krisis listrik, air, dan mobilitas. Akibat banjir, perusahaan listrik negara atau PLN memadamkan listrik selama sekitar 1 hari guna menghindari terjadinya korsleting.
Sementara luapan banjir membuat transportasi umum Jabodetabek seperti komuter line dan bus Transjakarta tidak beroperasi di berbagai rute. Berikut rangkuman dari berita banjir di tahun baru 2020 melumpuhkan Jabodetabek.